Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriarta dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama. Hari ini episode ke-67. Benar ya, Pak Rik? Masya 67. Allah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hari ini kemarin setelah 2 kali kita dibersamai oleh Dr. Didit, sekarang kita kembali lagi dengan bintang utama kita, yaitu Pak Erik Aryatandi. Pak Erik, Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Oke, Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang penting dari produk herbal yang utama, yaitu produk yang kaitannya dengan promil ya, yaitu program hamil, produk untuk kesehatan pasutri gitu lah ya. Tapi sebelum itu kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lah ya. Kemana aja sih Pak Erik selama dua, 2 atau 3 pekan ya tidak bersama di sini, atau mungkin malah 4 pekan. Sebelumnya ada Pak Cip tadi, kemudian 2 kali Dokter Didit. Ini kemana aja Pak Erik? Nah, sepertinya Pak Erik sibuk sekali sampai nggak bisa ngisi live Zoom ini. Kemana Iya, aja Pak Erik? Masya Allah. Sebetulnya sih nggak kemana-mana, Pak. Nggak kemana-mana. Iya, di Oke. sini-sini aja. Cuma mungkin di 3 pekan yang lalu ya, kita keliling ke barat, Pak, nggak ke Oke, siap. teman-teman jaringan yang paling utama. Sepekanan kemarin, Alhamdulillah, Masya Allah. Ada beberapa kota kemarin kita kunjungin, dari Kerawang, kemudian Bekasi, kemudian kita ke Bogor juga, terus yang terakhir kita ke Bandung. Ada 4 kota kemarin kita Oke, kunjungi. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Kunjungannya sampai ke Jawa Barat sekarang. Oke, rekan-rekan yang sudah join di live Zoom pertama maupun di live Instagram, cek suara saya. Kalau masih ada apa namanya belum jelas, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita segera perbaiki. Teman-teman juga bisa menuliskan nama di kolom komentar ya, nanti kita akan sapa satu persatu. Oke, kita lanjut ngobrol dengan Pak Erik. Nah, Pak Erik, berarti rutin ya kunjungan distributor gitu, kunjungan agen atau kunjungan ke stokis itu rutin tiap apa gitu, apa setahun 5 kali atau setahun 6 kali itu rutinnya gitu. Kita visit ke jaringan itu memang salah satu ikhtiar kita dan salah satu program kita, Pak Angga. Bagaimana kemudian kita dekat dengan jaringan. Sehingga harapannya kita tahu tuh problem solving yang dihadapi teman-teman di lapangan. Kadang kita yang di sini, yang di dapur sini, yang di pusat, itu nggak ngerti apa yang kemudian dihadapi, tantangan apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman jaringan di lapangan, Pak Angga. Nah, contoh kemarin salah satu yang kemudian bagus untuk di-sharingkan itu tentang semakin banyaknya produk herbal, Pak Angga. Oke, siap. Ternyata hari ini tantangannya itu produk herbal itu variannya banyak banget, Pak Oke. Angga. Nah, ini bagaimana kemudian tantangannya bagaimana kemudian produk-produk herbal utama itu bisa terlihat, nampak di market di saat kondisi produk-produk herbal itu banyak banget. Oke. Kira-kira yang menyebabkan banyaknya produk itu kenapa, Pak? Apakah mungkin pabriknya semakin banyak atau mungkin memang permintaan konsumen atau apa itu, Pak? Kok produknya jadi banyak sekali? Di satu sisi ini kabar baik sebetulnya, Bang. Alhamdulillah berarti masyarakat kita sudah mulai aware dengan produk-produk herbal. Sudah mulai tertarik dengan produk-produk alami herbal. Itu di satu sisi itu peluang tersendiri. Oke. Yang kedua, juga tantangan tersendiri ketika seperti itu, teman-teman juga mulai aware bahwasanya memang peluang herbal ini luar biasa. Luar biasa besarnya. Sehingga masing-masing dari teman-teman semuanya itu berlomba-lomba, Pak Angga, itu bagaimana punya produk. Sehingga produk hari ini itu luar biasanya banyak. Cuma tantangannya tadi kembali lagi, bagaimana kemudian produk-produk kita bisa menang, jadi pilihan, dipilih oleh masyarakat, Oke. sehingga nggak milih yang lainnya. Nah, itu tantangannya, Pak siap. Angga. Iya, salah satu ikhtiar kita nanti seperti ini, edukasi. Edukasi rutin setiap hari. Yang mau kita bahas hari ini kan menarik banget nih, Pak Angga. Ini juga pelajaran mahal kemarin kita keliling tentang yang mau kita bahas. Memang ada produk-produk itu
produk-produk yang dia dia produk sepanjang zaman Pak Angga, produk sepanjang zaman. Nah, salah satu yang nanti kita bahas pada hari ini. Oke. Kita sapa dulu yang sudah Iya, boleh, gabung boleh, ini, boleh, Pak. Masya Oke. Allah. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah bergabung di live Zoom. Ada dari Pak Ahmad Effendi dari Maktaba, ini dari Bekasi berarti ya. Selamat datang. Kemudian Bu Herlina Arlinda Mat Brebes hadir. Oke, yang lain kemana ini kok belum pada menampakkan chatnya ini? Oke, oke. Nah, Masya Allah. kenapa Pak Erik tiba-tiba kita membahas sukses program hamil ini Pak Erik? Kenapa Pak Erik? Masya Allah. Oke. Ini mungkin ya terkait program hamil ini salah satu pain yang ada di masyarakat Pak Angga. Oke. Termasuk produk-produk yang itu produk yang sepanjang zaman. Beberapa produk yang kemudian teman-teman harus paham itu produk sepanjang zaman. Dalam artian ini produk itu memang dibutuhkan, ada painnya, ada keluhannya di masyarakat Pak Angga. Sebelum kita masuk ke sukses program hamil, produk-produk untuk pasutri ini, itu produk-produk sepanjang zaman Pak Angga. Kita kerucutkan dulu misal tentang produk kewanitaan Pak Angga. Oke, siap. Produk-produk kewanitaan ini produk-produk yang sepanjang zaman itu dicari. Karena problem kewanitaan itu ya setiap wanita mengalami. Oke. Apakah itu tentang keluhan menstruasi, haid, apakah itu tentang keputihan dan segala macamnya, ataupun yang lainnya. Dan setiap wanita pasti mengalami itu. Oke. Makanya kalau teman-teman perhatiin di pasaran itu produk-produk seperti ini tuh ada Oke. dan laku. Oke, siap. Dan laku. Di satu sisi, tadi kalau kita ngomong tentang produk-produk wanita, juga tidak kalah menariknya itu produk-produk tentang stamina pria, tentang siap. keluhan laki-laki Bang, pria. Ini juga produk-produk yang sepanjang zaman. Hari ini, nggak hanya hari ini aja sih. Belakangan ini kita sedang meeting tiap pagi itu Pak, bedah produk. Salah satu yang kita bedah produk itu kemarin Jos X sama Jos V itu Pak Angga. Itu Masya Allah itu produk-produk solutif untuk kewanitaan dan untuk keluhan pria. Dan itu dibutuhkan. Coba kita Google aja, kita lihat aja, kita lebih aware di sekitar kita banyak sekali produk-produk semacam itu. Nah, PR-nya terkadang di tempat kita di Irfan Utama, ini teman-teman belum familiar. Belum familiar. Makanya kita nanti ini punya program impian dan cita-cita kita jangka panjang Pak Angga. Bagaimana kemudian kita bisa mengkomunikasikan satu demi satu produk-produk kita. Oke. Yang kalau kita masih ingat kita pernah bahas tentang USP Bang ya. SPT. Segmenting, targeting, positioning. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa mendevelop, mengkomunikasikan produk per produk. Sebelum jauh ke sana, ini kita klarifikasikan dulu ini. Salah satunya dengan ikhtiar kita punya segmentasi dengan program kehamilan. Oke, siap. Yang insya Allah kita mau angkat 2 produk ini Pak, insya Allah. Oke, siap. Berarti memang apa ya? Yang namanya produk yang laku sepanjang zaman itu selalu ada. Hanya aja bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan customer agar bisa mendapatkan perhatian dari customer itu ya Pak Erik. Betul, Oke, Masya Allah. siap. Monggo Pak Erik, mungkin bisa dimulai aja tentang materi sukses program hamil dengan produk Herbal Utama. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sukses program hamil ini sekali lagi Pak Angga, salah satu keluhan yang ada di masyarakat. Kemarin ketika coba dibantu slide-nya Mas, pindah dulu ini. Nah, ini Masya Allah ini kesempurnaan rumah tangga dengan hadirnya momongan. Ini surat Ali Imran 38. Allah berfirman, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa.
Kemarin waktu ke Bogor, Pak Angga. Di Bogor kita ketemu salah satu jaringan kita, beliau terapis dan juga dokter. Beliau ceritain Pak Angga, salah satu yang beliau sering tangani, salah satu kasus yang beliau sering tangani ialah tentang ini. Oke. Suami istri yang kemudian ingin punya momongan Pak Angga. Beliau bantu dengan banyak sesi yang kemudian alhamdulillah ikhtiarnya juga pakai produk Herman Utama Pak Angga. Oke. Makanya di sini kalau teman-teman perhatiin, coba dibantu slide-nya dipindah teman-teman. Di sini ada 6 hal bagaimana kita ikhtiar mendapatkan momongan Pak Angga. Oke. Salah satu dan yang pertama tak taruh di depan Pak Angga itu memang konsultasikan pada ahlinya Pak Angga. Oke. Kalau mau Siap. program kehamilan itu cek kesehatan dan konsultasikan ke dokter kandungan kondisinya masing-masing suami istri tadi. Karena memang biasanya kalau pengen punya program momongan ini kan memang ada kendala-kendala terkait itu ya Pak Angga ya. Sehingga saya rekomendasikan di awal kalau memang pengen ikhtiar mendapatkan momongan, coba cek kesehatan dan konsultasikan ke dokter kandungan kondisi suami istri ini. Oke. Ini penting ini. Beliau cerita Pak Angga, beberapa kasus itu alhamdulillah bisa punya momongan dengan izin Allah tentunya dengan terapi-terapi salah satunya terapi produk Herban Utama Pak Angga. Oke. Dan saran-saran yang beliau berikan, Pak Angga. Nah, ini beberapa ikhtiar nanti kita mau bedah satu persatu Pak Angga insya Allah. Siap. 6 hal ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan momongan. Yang pertama tadi, yang kedua cek gaya hidup, kemudian yang ketiga cek riwayat penyakit, yang keempat cek pola hubungan seksualnya, kemudian yang kelima cek psikologis, dan yang terakhir cek asupan setiap harinya. Oke. Nah, kita bedah satu persatu, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Coba diganti Mas, slide-nya Mas, ke slide berikutnya. Nih, cek kesehatan dan konsultasikan ke dokter kandungan kondisi suami istri. Nah ini penting untuk mengunjungi dokter atau spesialis kandungan untuk mendiskusikan keinginan Anda untuk hamil. Mereka dapat memberikan nasihat medis yang relevan berdasarkan situasi Anda dan memberikan saran yang spesifik untuk meningkatkan peluang kehamilan. Nah, ketika ingin program hamil, tentunya dokter kandungan ini nanti berperan penting ya Pak Angga ya, Betul banget. untuk membantu suami istri bagaimana mendiagnosa terlebih dahulu tentunya, kemudian memberikan saran-saran yang relevan. Selanjutnya Mas, digeser. Cek kesehatan dan konsultasikan ke dokter ini yang berikutnya melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi kesuburan. Tes darah, tes hormon, dan pemeriksaan fisik akan membantu dokter menilai kondisi kesehatan reproduksi Anda dan pasangan. Ini salah satu tujuan ketika kita didampingi atau berkonsultasi kepada dokter kandungan. Selanjutnya Mas, ganti Mas, slide-nya Mas. Kondisi medis seperti gangguan hormonal, kemudian kondisi endometriosis, polikistik ovarium, penyakit-penyakit yang ada, atau gangguan penyakit yang lainnya, ini akan mempengaruhi gangguan kesehatan reproduksi wanita, serta masalah-masalah pada kualitas atau jumlah sperma pada pria. Dapat mempengaruhi kesuburan. Konsultasikan dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengidentifikasi setiap masalah medis yang mungkin ada. Ini kalau kemarin di Bogor itu Pak Angga, beberapa saran yang luar biasa diberikan sama beliau. Jaringan kita yang juga termasuk terapis dan dokter. Itu terkadang ada hal-hal yang kemudian kebalik. Oke. Apa itu yang kebalik itu? Misalnya tentang saran untuk memperbanyak mengkonsumsi cambah Pak Angga. Tauge ya. Tauge itu.
Kalau secara umum kan memang rekomendasi secara umum kan untuk pria ya Pak Angga ya. Nah ternyata beliau berpandangan lain Pak Angga. Beliau mengatakan toge ini justru baik untuk wanitanya. Oh. Nah, hal-hal seperti ini kadang kita nggak dapat kecuali kalau kecuali dengan konsultasi dengan dokter, Pak Angga. Benar-benar. Pendampingan tadi. Tentang kopi misal, kopi eh, kalau secara umum beliau mengatakan kalau secara umum kan kadang kan nggak boleh tuh makan kopi untuk promil. Nah, ternyata ada beberapa kopi jenis kopi yang bahkan disarankan Pak Angga Oh. untuk mereka-mereka yang sedang program kehamilan. Nah, jenis-jenis kopi tertentu yang ternyata disarankan itu bisa bikin membersihkan rahim untuk prianya untuk apa namanya menambah jumlah sperma dan segala macamnya. Oh gitu. Nah, saran-saran seperti ini itu kadang kita bisa dapatkan ketika ada pendampingan dengan kita konsultasi ke dokter. Benar-benar. Ke dokter. Makanya saran yang pertama memang bagaimana kemudian kita bisa untuk program hamil ini itu ada pendampingan dengan dokter spesialis atau dokter umum. Nah ini Masya Allah berikutnya kalau kemudian teman-teman ada keluhan Pak Eri, wah dokter spesialis mahal dan segala Mahal, benar macamnya. banget ya. Kalau zaman saya dulu waktu di rumah sakit, dokter spesialis sekali kunjungan ke dokter spesialis kandungan. Oh, ya Bang, ya 200. Nah, ini alhamdulillah di Herpando Utama ada dokter Didit ya Bang ya. Alhamdulillah meskipun bukan spesialis, kita alhamdulillah punya dokter Didit yang mana beliau juga punya kompetensi itu ya Bang ya untuk mendampingi teman-teman konsumennya ataupun pasiennya ataupun bahkan teman-teman sendiri jaringan yang kemudian ingin program hamil. Oke. Nah, ini nomor kontak beliau di 0858 5741 9820 Pak. Oke, siap. Dan teman-teman sudah mengikuti 2 kali Zoom-nya beliau ya Pak ya, Masya Allah. Ini salah satu yang kemudian bisa teman-teman akses. Bahkan kemarin Iya. dokter itu nyampein sendiri ya, kalau mau berjumpa langsung bisa berkunjung ke Iya. janjian ke sini Pak ya. Bener banget. Langsung aja nanti janjian kalau penasaran dengan dokter Didit. Dan Masya Allah memang konsultasi medis ini itu nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi harus memang pendampingan Pak Angga. Makanya teman-teman semua yang sedang ada program kehamilan bisa saya rekomendasikan untuk ada dokter yang mendampingi tadi. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua, coba slide yang kedua Mas. Slide yang kedua Mas. Coba slide berikutnya. Yang kedua, yang teman-teman juga bisa sarankan ataupun nanti bisa dilakukan sendiri kalau memang punya program hamil, itu cek gaya hidup Pak Angga. Ini Masya Allah, ini memang luar biasa. Apa yang kita lakukan kalau bahasanya Pak Agus itu kan penyakit itu dia datang nggak tiba-tiba, tetapi dia datang karena pola yang kemudian terus-menerus sehingga itu penyakit muncul. Nah, begitu pula ketika kemudian kita punya program hamil, coba dicek dulu tuh gaya hidup kita selama ini. Gaya hidup kita selama ini. Bagaimana? Apakah kemudian sehat ataukah sebaliknya? Ini penting sekali untuk menjaga gaya hidup yang sehat dan menjalani kebiasaan yang mendukung kehamilan, Pak Angga. Oke. Bagaimana kita punya gaya hidup yang sehat dan mendukung kehamilan nanti. Nah, kita bedah satu persatu tentang cek gaya hidup ini. Oke, siap. Coba slide berikutnya, Mas. Nah, beberapa saran untuk teman-teman yang kemudian punya program kehamilan. Yang pertama, konsumsi makanan yang seimbang. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat. Hindari merokok atau minum beralkohol atau obat-obat terlarang. Hindari stres dan selalu bahagia serta istirahat yang cukup, Pak Angga. Ini Masya Allah, ternyata ada hubungannya antara pola hidup yang sehat dengan kehamilan, Pak Angga. Oke. Apakah itu tentang makanannya, nutrisinya, apakah tentang olahraganya. Makanya olahraga ini juga penting, Pak Angga, untuk program kehamilan.
kemudian menjaga berat badannya. Nah, berat badan ini ternyata pengaruh banget. Oke. Terlalu kurus, kurang, ataupun berlebihan, ini sama-sama buruknya. Makanya Oke. sebaik-baik berat badan itu yang ideal, Yang berat badan ideal. ideal. Oke. Nggak kegemukan, nggak kekurusan. Kemudian hindari minuman yang ini, Masya Allah. Kemudian stres. Nah ini. Ini juga yang kemudian disampaikan sama beliau waktu di Bogor, Pak Angga, salah satu terapis Oke, kita, dan siap. dokter beliau itu mengatakan kalau bisa, kalau program kehamilan itu pastikan suami istri ini bahagia, Pak Angga. Oh. Bahagia, jangan stres, mikir jok teman-teman. Pokoknya gimana dia Oke. eh, moodnya itu bagus, bahagia, nggak stres, Pak Angga. Oke, Ini siap. ternyata pengaruh, Pak Angga. Oke. Orang yang punya kebahagiaan itu akan lebih mudah hamil daripada orang yang kemudian nggak bahagia atau stres tadi, Pak Angga. Apakah itu stres karena tekanan hidup, atau Mm-mm. masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang kemudian Mm-mm. membuat dia sampai depresi. Oke. Wah, itu berat, berat. Oke, Makanya siap. nggak heran kalau kemudian kita sering mendengar berita Mm-mm. orang keguguran karena pikiran. Oh, Pernah nggak dengar belum, Pak. berita? Belum. Keguguran. Ya memang belum pernah, Pak. Mungkin Tapi mungkin ada juga tapi saya belum iya, pernah dengar. eh, kalau yang belakangan ini terjadi itu kan, naudzubillah min dzalik, semoga Allah tabaraka wa taala melindungi keluarga kaum muslimin, Pak Angga, Mm-mm. dan menguatkan mereka semuanya. Kadang berita yang sering sampai ke saya itu Mm-mm. seorang ibu tega membunuh anak-anaknya Oh itu, gara-gara iya benar. tadi Mm-mm. stres, Stres benar. stres karena psikologisnya wis ekonomi dan segala macamnya sampai tega membunuh Mm-mm. anaknya, Pak Benar, Angga. benar. Nah, itu Masya Allah, itu beban kalau seorang ibu itu luar biasa, dahsyatnya memang luar Mm-mm. biasa. Dan begitu pula ketika kita mau program hamil, Mm-mm. kalau bisa dibahagiain istrinya. Kalau Oke. biasanya jatahnya misal 5 juta, coba kasih 10 juta tiap Wih, bulan. mantap sekali. Kemudian asupannya tahu Mm-mm. tempe, cobalah kasih buah, Oke. kemudian mungkin apa. Kalau nggak pernah diajak jalan-jalan, diajak jalan-jalan, kayak gitu, namanya. Masya Allah, luar biasa ini Pak Erik. Itu kemarin beliau nyampein seperti itu di Bogor itu, gimana istri itu jangan stres, Oke. bahagiakan, Mm-mm. sehingga hormon-hormonnya itu maksimal, Pak Angga. Orang ternyata Oke. kalau bahagia itu, Pak Angga, Mm-mm. nggak stres itu, hormon-hormon itu keluar semuanya. Oke, mantap Masya sekali Allah. Dan penjelasan. yang terakhir istirahat yang cukup. Nah, ini juga seperti itu. Seorang istri mungkin ya, kalau di sisi istri atau seorang suami ya, terkadang yang suami ini kerja, 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 Mm-mm. kerja, target, omset, lupa istirahat. Padahal Oke. pengen punya promil. Mm-mm. Yang istri dikasih kesibukan ini beres-beres rumah, ngomong anak dan segala macamnya, akhirnya juga capek, istirahatnya kurang. Mm-mm. Nah, ini juga pengaruh ternyata. Hal-hal yang terkadang kita anggap itu sesuatu yang biasa, kalau kemudian kita ngomong program hamil, Pak Angga, Mm-mm. ini pengaruh ternyata, Pak Angga. Oke, oke. Nggak boleh banyak, nggak boleh capek dan segala macamnya. Lanjut Mas, lanjut Mas. Oke, lanjut. Yang pertama tadi pendampingan dokter, yang kedua tadi kemudian pola Pola hidup hidup. sehat, yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya, Pak Angga, tentang Mm-mm. program kehamilan. Cek riwayat penyakit. Oke. Nah, jangan-jangan nanti ada riwayat penyakit yang seorang istri atau seorang suami itu punya riwayat itu dan dia nggak aware gitu loh. Makanya Oke. butuhnya periksa tadi ini, Pak Angga, salah Mm-mm. satunya. Oh, jebule ada riwayat penyakit terkait yang ganggu Mm-mm. proses reproduksi atau kehamilan. Nah, ini pentingnya cek riwayat penyakit tadi ke dokter kelainan kesehatan tadi. Ketika ada itu, beberapa layanan kesehatan tuh, Pak Angga, Mm-mm. kalau teman-teman ke bidan ataupun ke dokter kandungan itu punya nih salah satu layanan mereka Mm-mm. itu pendampingan apa jenenge promil ini. Oke. Dan salah satu yang dicek nanti ini. Salah satu yang dicek itu nanti ini, Pak Angga. Mm-mm. Si bapak punya riwayat penyakit enggak? Si ibu punya riwayat penyakit enggak? Mm-mm. Ini penting. Jika Anda atau pasangan masih memiliki kondisi penyakit kelamin yang aktif, nah ini, Mm-mm.
penting untuk mengobatinya terlebih dahulu. Oke. Infeksi seperti penyakit menular atau penyakit radang, panggul dapat mempengaruhi kesuburan. Oke. Ini salah satu ikhtiarnya Pak Angga. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, ini salah satu manfaatnya ketika kita ikut program hamil di dokter tadi Pak Angga. Oke. Riwayat penyakit, next Mas, slide-nya Mas. Pada salah satu pasangan juga dapat mempengaruhi kesuburan. Beberapa kondisi seperti infeksi menular seks. Nah, ini ternyata pengaruh Pak Angga. Oke. Nah, ini coba teman-teman yang punya program hamil, ada nggak sih teman-teman peserta Pak Angga yang punya program hamil saat ini? Coba ditanya Pak Angga. Oke. Teman-teman Pak Angga. Ini pada kemana ini? Kok pada diem aja? Oke, teman-teman yang sedang nyimak live Zoom ini bisa nuliskan di kolom komentar apakah teman-teman saat ini sedang menjalani program hamil gitu. Monggo yang sudah Atau punya pasien atau mungkin punya pasien yang sedang program hamil. ya. Oke. Bisa dituliskan di kolom komentar. Ngomong katanya ada gift nih Pak Angga, edisi spesial hari ini. Benar nggak nih? Oh iya, benar banget. Lupa Kita kayaknya lupa ngasih kabar. Ini ada 2 produk di depan kita. Iya, Masya Ini Allah. produk yang pertama. Di mana? Di Pak Erik ya? Nggak kelihatan. Ada madu herbal ovu dan sama madu Staminik. herbal staminik. Iya. Pokoknya simak terus sampai acara ini Tuntas. selesai, sampai tuntas. Nanti akan disampaikan bagaimana caranya mendapatkan gift. Masing-masing mendapatkan 1 ovu dan 1 staminik. Paket. Paket ya. Insya Allah. Baik sedang promil maupun enggak bisa dikonsumsi juga ya Pak Erik ya. Iya. Oke, untuk menjaga kesehatan secara umum ya. Nah, gimana caranya? Simak terus sampai acara ini selesai. Sebuat hadiah juga. Oke, monggo yang Ada nggak? hari ini sedang menjalani program hamil atau ada pasien yang sedang promil, silahkan. Sebenarnya tidak ada Pak Erik, banyak yang bapak-bapak mungkin, jadi malu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, mungkin bisa sambil dilanjutkan Pak Erik, nanti kalau ada Siap, yang menuliskan siap. saya bacakan. Siap. Yang berikutnya, setelah tadi kita bahas yang pertama itu ada pendampingan, diperiksakan ke dokter spesialis atau layanan kesehatan. Yang kedua tadi pola hidup yang sehat. Yang ketiga kemudian cek riwayat penyakitnya. Slide berikutnya Mas, yang keempat, Yes. teman-teman bisa cek juga bagaimana pola hubungan seksualnya. Oke. Nah, ini juga ternyata pengaruh Pak Angga. Oke. Bagaimana pola hubungan seksualnya. Masya Allah ini. Peserta 18 tahun ke atas semua. Kayaknya di atas semua deh Pak Erik. Masya Allah. Ini juga ternyata pengaruh ketika kemudian kita punya program kehamilan. Oke. Bagaimana pola hubungan seks selama ini? Yang pertama, bagaimana pola hubungan seksual yang selama ini dijalani? Gimana? Kemudian yang kedua, apakah melakukan hubungan jarak jauh? Apa nih karena di bahasanya LDR. LDR. Nah, Long distance relationship. Nah, Oke. itu LDR. Yang ketiga, frekuensinya gimana? Satu pekan berapa kali hubungan? Dilakukan ketika masa subur atau tidak? Nah, ini juga penting, Pak Ana. Siap. Dilakukan ketika masa subur atau tidak? Masya Allah ini. Ini ternyata pengaruh. Kadang kemarin ketika bikin materi ini tuh, Masya Allah dapat ilmu baru. Ternyata hal-hal sedetail dan serinci ini tuh pengaruh untuk program kehamilan Pak Angga. Tentang pola hubungan seksualnya, kemudian apakah LDR atau enggak, kemudian frekuensinya seperti apa, dan dilakukan di masa subur atau tidak. Oke. Meskipun tidak LDR, tiap hari ketemu, tapi kalau kemudian pola hubungan seksualnya ketika dilakukan di masa-masa tidak subur, ya kemungkinan untuk hamil juga kurang, Kecil juga ya kecil. peluangnya ya. Tetapi ketika kemudian dia LDR, Pak Angga, Ya, coba gimana? ketika LDR, tapi kemudian pas ketemunya itu pas subur-suburnya, itu Ada peluangnya juga ya. ada peluangnya, Pak Angga ternyata. Oke.
Masya Allah, ini pola hubungan seksual ini juga ternyata kemarin dapat insight juga, Masya Allah menarik juga tentang kita punya program kehamilan Pak Angga. Hubungannya kemudian seksual yang terus-menerus juga nggak bagus Oh, ternyata. terlalu sering gitu ya. Iya, Oh, oke. nggak bagus Pak Angga. Bisa ngontraksiin rahim atau gimana gitu nah. Oh, gitu. Iya, ketika sperma masuk ke rahim ini Pak Angga. Oke. Nah, ini coba dicek nih teman-teman. Bagaimana pola hubungan seksualnya selama ini kalau kita mau program kehamilan. Ini salah satu aspek yang kemudian teman-teman harus perhatiin juga. Oke. Ini ada yang chat Pak Erik dari Bang Ozi. Saya ada pasien sedang menjalani program hamil. Masya Oh, yang Allah, tadi ya luar biasa request ya. kita ya. Penggunaan herbal yang tepat apa saja Mas selain asupan makanan yang bergizi? Karena ada sebagian yang sudah konsumsi herbal kok masih lama. Kira-kira berapa lama ada perubahan dari herbal tepat guna seperti madu bromil? Oke, mungkin pertanyaan yang pertama, herbal yang tepat apa saja? Ini mau dijawab sekarang atau nanti? Disimak saya habis Pak Angga, nanti kita bahas Oke, sembari ini. berarti disimak aja Masya ya. Allah, iya. Nah, insya Allah kita akan Pertanyaannya tadi. bahas. Kemudian kira-kira berapa lama juga disimak ya Pak Erik? Iya. Oke, siap. Makanya kalau di awal tadi udah saya sampaikan, itu banyak faktor dan banyak aspek. Saya di sini kemarin di awal tadi di slide pertama ada 6 aspek yang coba teman-teman cek tuh. Oke. Udah empat aspek tadi kita udah bahas. Yang pertama tentang Cek ke dokter. coba cek ke dokter dulu tuh. Kadang kita ngidentifikasi diagnosa Diri sendiri. itu kurang tajam. Iya. Ada hal-hal yang kemudian butuh Keilmuannya ya. keilmuan dan kemudian tus-tus khusus Pak Angga. Bener. Di beberapa layanan kesehatan itu ada Pak Angga untuk itu. Betul banget. Yang kedua, pola hidup selama ini gimana tadi? Saya udah bahas tadi asupan makannya, olahraganya, sampai tadi saya sampaikan bagaimana kondisi psikologisnya seorang ayah sama seorang ibu tadi. Bahagiakah ataukah kemudian banyak tekanan dari sana sini gitu loh. Apakah itu tekanan ekonomi atau tekanan yang lain gitu kan? Padahal nggak di atas tekanan pekerjaan. Jangan dibuka di sini kalau itu Pak Erik. Nah, itu ternyata pengaruh Bangga. Oke. Tadi aspek-aspek yang kemudian nggak hanya sekedar nanti kita ngomongin, Peri apa sih herbalnya untuk promil, nggak hanya itu, banyak aspek, banyak aspek. Kemudian berikutnya yang keempat kita cek tadi, kita bahas, ada nggak nih? Jangan-jangan ada Penyakitnya. ya, kita cek ada penyakitnya. Kan kita belum pernah memeriksa. Bisa disarankan, coba periksa deh. Barangkali nanti ada bukannya apa, makanya butuh ke lapangan memang Pak Angga ya, suami istri yang ingin promil untuk cek ke dokter atau layanan kesehatan. Dan saya kira mereka punya program itu Pak Angga. Dan alhamdulillah, bahkan tadi saya salah satu slide saya tadi, kita alhamdulillah ada dokter ya Bang ya, dokter Didit. Dokter Didit. Insya Allah bisa juga mendampingi teman-teman semuanya atau pasien teman-teman semuanya untuk punya program kehamilan. Saran-saran yang diberikan tuh berbeda ketika kita yang nyaranin gitu nah Pak Angga. Seorang dokter itu akan beda tuh. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika saya di Bogor tadi ketemu dokter yang juga terapis yang memang beliau merekomendasikan produk herbal kita, dan salah satu kasus yang beliau tangani itu tentang promil, itu sarannya berbeda dengan kita yang awam. Itu Masya Allah. Bahkan nanti sarannya itu lebih spesifik tuh mungkin. Lebih spesifik dan tahu tuh, kalau Anda problemnya seperti ini, nanti sarannya gini. Nah, itu Masya Allah itu Pak Angga. Jawabannya nanti disimak sampai akhir nanti. Nah, yang ini yang sekarang kita ada di slide ini, coba Mas, saja dipindah. Yang berikutnya, cek pola hubungan seksualnya tuh. Nah, bagaimana? Apakah gimana polanya? Kemudian frekuensinya seperti apa? LDR atau enggak? Berhubungan di masa subur atau enggak? Ini juga penting. Pak Heri, saya sudah
cek ke dokter. Oke, udah sehat semuanya. Saya sudah pola hidup sehat, sudah semuanya. Kemudian saya sudah cek juga kesehatan, sehat semuanya. Pola hubungan seksualnya sudah oke juga. Nah, itu gimana? Itu kembali ke slide yang pertama tadi, Pak Erik, Iya, betul. yang Robi. Ya, Masya Allah. Dan itu inti teman-teman, jangan lupa doa memang, Masya Allah. Yes. Doa itu luar biasa banget doa itu. Ada salah satu postingan yang masuk ke lini masa saya, Pak Angga. Oke. Itu cerita orang Saudi kayaknya. Dia cerita selama bertahun-tahun nggak punya keturunan, Pak Angga. Kemudian beliau itu haji, kalau haji ya umroh bersama bawa ayah ibunya, Pak Angga. Oke. Nah, ini yang ajib itu luar biasanya itu ayah sama ibunya kalau nggak salah, kalau nggak ya ayahnya saja itu berdoa kepada Allah Taala di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, ini yang jaga ayahnya nih, Bang. Ya Allah, anakku ini anak yang soleh, anak yang bahagia, ya Allah. Berikan keturunan yang soleh dan soleh padanya. Ajib, beliau yang cerita sendiri. Setelah itu beliau kemudian dikaruniai anak dan beliau juga nikah lagi, karuniai lagi, beliau nikah lagi, karuniai lagi, Bang. Yes. Dan Masya Allah, doa ini jangan disepelekan. Doa ini nomor siji. Makanya saya sebutkan di depan tadi, kita banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Taala tentang rezeki anak ini, Bang, ya. Oke, siap. Sebagaimana doanya Nabi siapa ya? Ini doanya Nabi siapa sih ini yang depan tadi itu? Yahya siapa sih yang bertahun-tahun nggak dapat keturunan, terus kemudian beliau berdoa minta di usia tuanya, kemudian berdoa dikasih keturunan sama Allah Taala. Oke. Kita lanjut ke slide, teman-teman. Cek pola hubungan seksual. Ini penting untuk menjaga hubungan seksual yang teratur dengan pasangan Anda selama periode subur. Nah, ini Pak Angga. Teratur dengan periode subur. Hubungan seksual secara teratur setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu dapat meningkatkan peluang kehamilan. Oke. Nah, ini ikhtiar yang bisa teman-teman lakukan ketika polanya, Pak Angga, polanya nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, tapi pas dan di masa subur ini. Masa subur ini, Masya Allah. Dan ini ada kalau istri itu tahu nih, Pak Angga, kapan dia subur, kapan dia nggak subur. Itu ada tuh, tahu tuh. Ya, wanita tahu ya, Bang ya. Tahu tuh, Masya Allah. Lanjutnya, Mas. Slide berikutnya. Yang berikutnya, cek psikologisnya. Psikologisnya. Ini yang tadi juga sudah kita bahas. Nggak boleh stres. Nggak boleh stres tadi, Pak Angga. Psikologis ini luar biasa. Psikis itu pengaruh besar tentang kesehatan secara umum. Secara umum itu psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang, Pak Angga. Orang yang bahagia, dia pemaaf dan segala macamnya, itu lebih sehat dibandingkan orang-orang yang kemudian banyak masalah, banyak tekanan, banyak segala macamnya, Pak Angga. Karena ekonomi dan segala macamnya itu lebih sehat, Pak Angga. Begitu pula ketika kita mau program kehamilan ini, Pak Angga. Itu pastikan psikologisnya itu sehat. Apalagi di era sekarang itu kan makanya kalau kita amati kan konten-konten yang ada, apakah itu digital ataupun buku-buku yang beredar kan healing, dikit-dikit healing. Seolah-olah hidupnya itu berat apa gimana kan gitu, Bang ya. Ternyata memang pengaruh, Bang. Di segala aspek kehidupan, termasuk ketika kita ingin program kehamilan. Ini cek psikologisnya, apakah di sisi suami ataupun di sisi istrinya. Bagaimana aktivitas hariannya, punya riwayat trauma masa lalu enggak? Kemudian ada kejiwaan yang mengganggu kesehatan enggak, mental itu, Pak Angga. Bikin aktivitas yang membuat semakin besar rasa cinta dan kasih antara suami istri. Misalnya saling memberikan hadiah. Nah, ini bagus, Pak Angga. Misal nih, nanti bisa diajukan ke HRD atau gimana untuk program untuk membahagiakan pasangan. Kan kita belum punya nih program. Herban Utama punya program untuk
bersama keluarganya kemana gitu Oh, kan. healing, Pak. Ke Gak usah jauh-jauh ke Zona Ketep atau gimana ya kan. Wes, Satu mantap. kamar 3 hari saja itu. Wes, Tuh sama keluarganya disewain dan segala macam Masya buat Allah, bahagia. luar Wes biasa. lupakan semua kerjaan dulu. Itu bisa tuh Bangga memberikan hadiah. Dek, ini Dek ada voucher dari Herman Utama untuk kita nanti nggak usah mikir apa-apa, mikir itu aja sudah. Jadi itu selain meningkatkan kebahagiaan bisa berpotensi meningkatkan hal-hal yang lain ya. Wah iya tentu. Kinerjanya Masya meningkat, Allah. kesehatannya Iya meningkat. betul itu Bang. Ya, Masya luar Allah. biasa itu. Itu bisa nanti Bang buat program Bang itu Oke. seperti itu Bang. Dicatat ya Pak Erik ya. Oke, lanjut Pak Erik. Ini Masya Allah memberikan hadiah dan kemudian hal-hal kecil yang kemudian gimana menumbuhkan psikologis. Kalau kemarin 3 hari terakhir kita diskusi sama teman-teman marketing di pagi hari itu bahkan kita bahas juga produk-produk tentang Pak Susri. Bukan hanya sekedar produk iya betul. Tapi bagaimana kemudian kalau bahasanya teman-teman kemarin atau tadi pagi itu batinnya gimana? Masya Allah, dalam banget. Oke. Jadi hubungan seksual dia bilang gitu. Ini dari teman-teman nih marketing. Oke. Hubungan seksual itu bukan hanya sekedar hubungan fisik aja, tapi juga hubungan batin. Nah, ini selama ini bagaimana nih kualitas hubungan batinnya? Masya Allah dalam teman-teman saya. Ini pengaruh nanti bagaimana kemudian sehingga bisa mendapatkan keturunan juga. Kualitas emosional atau psikologis ini Pak Angga, batin ini antara suami ataupun juga istri. Gitu Pak Angga, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bisa itu Pak Angga buat program Pak Angga. Lanjut Pak. Slide berikutnya. Mas, bantu Mas. Nah, ini, jika Anda atau pasangan memiliki jadwal yang padat, penting untuk mencari cara untuk mengelola stres dan menyesuaikan jadwal agar mencakup waktu untuk istirahat dan perawatan diri. Stres yang berlebihan dan kurang tidur dapat mempengaruhi kesuburan. Oke. Nah, ini Pak Angga, salah satu pen manusia hari ini kan seolah-olah sewibuk Iya, Pak. dari pagi sampai pagi. Sampai pagi lagi. Sewibuk pokoknya. Apalagi di kota-kota besar, Pak Angga. Kemarin waktu keliling itu beberapa tempat ngomong, wah di sini tuh Pak Heri untuk pulang sama berangkat itu membutuhkan waktu 2-3 jam. Padahal deket aja tuh Pak Heri. Terus stres yang luar biasa. Dan itu tiap hari Pak Angga. Oke. Tiap hari. Nah ini bagaimana kita bisa memaintain kepadatan kita punya waktu untuk istirahat, untuk waktu untuk kemudian moodnya biar bagus, sampai kalau belakangan kalau Pak Angga perhatiin postingan ada coach yang kemudian ada break time me atau gimana Pak Angga? Break time untuk dirinya sendiri, menguzlah. Tahu kan beliau sering postingannya itu? Kayaknya tahu. Itu sampai memang butuh seseorang itu memang menyendiri. Kalau di Islam, Masya Allah ada medianya Pak nggak ya? Kita bisa tahajud atau segala macamnya itu, Masya Allah. Itu memang butuh. Bagaimana kemudian ada waktu istirahat, ada waktu untuk dirinya sendiri, sehingga psikologisnya itu sehat. Ya kerja itu penting Pak Angga. Tapi kesehatan lebih penting. Itu Coach Agus itu. Iya, kalau nggak sehat tuh kita nggak bisa kerja, Pak. Oke. Sehat ini salah satu bentuk kesehatan kita, sehat psikologis kita, Pak. Oke. Sehat psikologis kita. Tetap kadang kan ngeluh, Pak Heri, gimana saya bisa istirahat, gimana saya bisa olahraga, gimana saya bisa punya waktu dengan istri saya. Saya ini dari pagi sampai pagi lagi tuh kerja ngeliat Mikirin duit, pekerjaan ya. mikirin omset, Mau di kantor, mau di rumah, mikirnya omset. Kalau aku enggak kan? Nggak salah. Oke. Ini masalah ternyata pengaruh Pak enggak. Hal-hal yang remeh, yang kadang kita tuh nggak aware ya, ternyata pengaruh. Karena numpuk tadi, sebagaimana Pak Agus, lagi-lagi Pak Agus, penyakit itu dia datang itu nggak tiba-tiba datang. Serta-merta.
dikit. Dan stres ini bisa datang karena tiap hari kena itu terus Kaki waduh. brutal terus ya. Kaki brutal. Iya, Masya Allah itu kan, ini luar biasa, ini psikologis. Nah, ini ketika kita tahu seperti ini kan kita bisa memanage apa enggak ya? Bagaimana porsinya, kita harus punya porsi untuk memang mengelola itu dengan istirahat dan perawatan diri. Perawatan diri loh Pak Angga. Untuk istirahat dan perawatan diri. Kalau Pak Angga perawatan dirinya gimana Pak Angga? Mandi mungkin. Iya, Masya Allah. Apalagi Pak Erik? Gila, ngopi bareng atau makan kudapan sop buntut gitu. Paling mandi, menjaga kebersihan, lari pagi. Itu Masya Allah. Kalau kata sahabat kita kan memang kebahagiaan itu obat ya Pak ya. Itu aneh ya. Teman-teman Chinese itu mengatakan bahagia itu obat. Makanya ada di antara teman-teman Chinese itu ngasih apoteknya itu apa bahasa Cina ya? Apa bahagia itu? Angga. Bahagia. Gitu ya. Bahagia itu obat Pak Angga. Kita nggak usah dulu, tapi bahagia kita. Wah, Masya Allah sehat kita Pak Angga. Amin. Masya Amin. Allah. Masya Allah. Kita lanjut ke slide ini ya teman-teman. Yang berikutnya, pastikan Anda dan pasangan Anda sehat secara mental. Ini Pak Angga. Oke. Sehat secara mental dan psikologis. Sehingga membuat mood bagus dan gairah tumbuh. Oke. Moodnya bagus, gairah tumbuh. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kita suami istri itu sama hal-hal kadang remeh dan kecil itu kadang tersulut ya Pak ya. Kalau kemudian dari pagi sudah numpuk. Tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu aja. Masya Allah. Nah, ini ternyata Masya Allah penting menjaga kesehatan mental dan psikologis Pak. Nanti kalau bahasa teman-teman di marketing tadi pagi sama kemarin itu batinnya gimana batinnya? Ini Masya Allah juga harus dilihat dan dicek, dijaga. Lanjutnya Mas, slide berikutnya Mas. Mungkin kita satu slide ini lagi aja Pak Erik. Iya. Karena kita sudah hampir mendekati Siap. jam 11. Oke, satu Masya slide Allah. lagi atau satu pembahasan ini. Oke. Yang berikutnya, cek asupan setiap hari. Ini juga penting. Jangan-jangan apa yang kita konsumsi tiap hari itu tidak mendukung program kehamilan Pak Angga. Ini makanan kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Ini juga penting Pak Angga. Saya juga belajar ini tentang asupan makanan Pak Angga. Bagaimana kita makan itu makan yang bagus dan berkualitas, bukan hanya sekedar banyak. Contoh real yang saya alami sendiri Pak Angga. Kita belum masuk ke sini nih. Contoh saya sendiri yang saya alami ketika kena diabetes Pak Angga. Kena gula. Oke. Nah, kalau dulu belum tahu, makan nasi itu sak piring kurang Pak Angga. Oh iya. Satu porsi itu kurang. Favorit itu. Makan Indomie aja pakai nasi. Ternyata setelah tahu kena gula, kena diabetes, salah satu pemicu tingginya gula itu dari nasi ini Pak Angga. Benar. Masya Allah. Ternyata nasi ini harus sedikit porsinya, diganti dengan yang lain. Nah, ini contoh sederhana, cek asupan setiap hari loh Pak Angga. Cek apa yang kita makan tiap hari. Itu contoh sederhana yang kemudian kita bisa ambil pelajaran. Ternyata apa yang kita makan setiap hari mempengaruhi kesehatan kita. Makanya apalagi kayak seumur kita ya Pak Angga ya. Mulai harus diselektif dulu tuh. Kalau dulu 30 tahun ya ada yang bilangin gini Pak Angga. Delonai Pak Erik nanti 10 tahun lagi. Ketika itu saya komenin sahabat tadi yang kemudian senengannya yang hangat-hangat, hangat terus gitu kan, nggak pakai gula, kok enak gitu kan, nggak pakai gula. Dia bilang gini, nanti lihat Pak Erik 10 tahun lagi. Ternyata bener Pak Angga. itu faktor itu memang Masya Allah Pak Angga. Apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi, makan itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini cek asupan setiap hari ini
Cek tuh makanan yang dimakan, yang dikonsumsi. Karena itu akan mempengaruhi kualitas hormon dan mood seseorang, Pak Oke, Angga. siap. Mempengaruhi kualitas hormon dan mood seseorang. Iya nggak? Bener nggak, Mangga? Bahkan penelitian itu kalau kita bahas tentang kualitas hormon dan mood itu, orang-orang yang makan makanan yang bertaring itu beda psikologisnya dengan orang-orang yang kemudian herbivora ya, Pak Angga ya. Mm-mm. Beda ya. Jadi mood itu terasa, bener nggak ini, Bang? Iya. Penelitian itu ngomongnya. Nah, ini Masya Allah ini. Pilih makanan-makanan yang secara empiris mampu meningkatkan kualitas hormon kesuburan dan mendukung kesehatan reproduksi. Oke. Nah, dipilih nih Pak Angga nanti. Apa aja sih nanti bisa mendukung hormon kesuburan dan mendukung kesehatan reproduksi, Pak Angga. Kesuburan dan hormon reproduksi. Dan hindari makanan yang akan mengganggu kesuburan. Oke. Kita bedah lebih lanjut nanti di Zoom berikutnya insya Allah ya Bang. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasannya. Ini sudah tidak terasa sudah 1 jam kita Masya ngobrolin Allah. tentang ini. Padahal ini masih di pembukaan aja ya Pak Erik ya. Enggak, sudah bagus. Masya Allah, iya, iya. Oke, berarti untuk jawaban yang Bang Mozi tanyakan mungkin besok ya lebih Iya, tepatnya ikut ya. lagi ya, Insya Oke, Allah. tadi saya dan Pak Erik sudah menyampaikan spesial buat edisi Masya hari Allah, ini semua iya. akan mendapatkan Give, Masya Allah. herbal ovul. Semua ya Pak Erik ya. Paket untuk promil. Oke, semua akan mendapatkan Semuanya, dengan betul. caranya yaitu silahkan tuliskan, Nama kirimkan lewat WA ke nomornya WA Pak Arif ya. Iya, betul. Yang saya tuliskan di kolom chat itu nomornya Iya. Pak Arif Darmawan. Iya, Insya Allah. Tuliskan ke beliau screenshot teman-teman mengikuti live Zoom hari ini, nama, alamat, dan nomor telepon biar kami mudah untuk mengirimkannya. Berarti screenshot acara hari ini silahkan di screenshot sekarang. Kemudian kirimkan ke nomornya Pak Arif Darmawan, Iya, Masya Allah. nama, alamat, nomor telepon, memudah pengiriman. Jadi semuanya dapat teman-teman. Iya, Oke. Masya Allah. Nah, sambil apa namanya menuju ke penutupan, mungkin ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa masih kita punya waktu 1-2 menit sambil teman-teman mencatat nomor teleponnya Pak Arif dan screenshot acara pada pagi hari ini. Insya Allah semua akan dapat paket promil yaitu madu herbal ovul dan madu herbal staminik. Oke, Insya Allah khasiat tentang 2 produk ini akan kita bedah ya Pak Erik ya di pertemuan live Zoom yang akan datang. Iya, Insya Allah. Sukses promil dengan produk herbal yang pertama episode kedua. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan sudah jam 11, saya persilakan Pak Erik untuk closing statement pada live Zoom pada pagi hari ini. Monggo Pak Erik. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, jaringan penuh utama dimanapun teman-teman berada yang sudah berkenan hadir dan nyimak Zoom Herman Utama pada kesempatan kali ini. Saya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan siapapun yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan momongan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keturunan yang soleh dan soleha. Jangan lupa menjalankan tips-tips tadi dan jangan lupa berdoa. Sebagaimana Nabi siapa Pak Angga yang beliau berdoa ketika meminta pertolongan dalam kondisi beliau sudah tua, istrinya juga sudah tua. Nah, diabadikan doa beliau di surat Ali Imran 38 ini. Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erik, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal sampai akhir menyimak live Zoom kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan live Zoom ini di yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.